Kudus kami berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, karena waktu sudah menunjukkan 12 dan kita di sini cuman tinggal 1 jam lagi kan selesaikan, maka kita akhiri untuk Q&A. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui Pak Lawa, dan nanti akan dibuat satu sesi oleh Pak Diki tentang materi-materi yang sudah disampaikan beberapa hari ini, dan nanti akan disampaikan melalui nanti akan ditonton melalui YouTube Verbum Veritatis ya, di VV di YouTube, dan juga di dalam via Zoom yang masih belum terjawab pertanyaannya. Jadi panitia memohon maaf, dan untuk selanjutnya nanti akan dijawab melalui sesi dikinin melalui nanti satu sesi bisa ditonton nanti di Verbum Veritatis ya. Nah, jadi untuk sebelum kita mengakhiri untuk Q&A, maka kita persilakan kepada kedua pembicara kita untuk memberikan closing statement. Setiap pembicara kita, pemateri kita diberikan waktu selama 3 menit. Jadi pertama kami persilakan kepada Pak Diki, dan selanjutnya nanti akan dilanjut oleh Pak Pendeta Ishak. Silakan. Ya, salam. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Bapak Pendeta Ishak dan Brother Lawa bersama dengan semua rekan-rekan belia, para pemuda-pemudi yang sangat luar biasa di Malaysia yang sudah mengorganize acara yang sangat bagus ini, dan juga sangat antusias, dan bukan hanya antusias tapi juga mengikuti dengan sangat cermat ya, sangat saksama. Semua sisi dari awal sampai dengan akhir itu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya asal nama Kristen, tapi kita menjadi orang Kristen yang solid di dalam ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam kekristenan, dan juga bersemangat dan punya hati yang hangat untuk menebarkan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini dengan cara menjadi contoh, menjadi teladan, tapi terlebih lagi kita memberi diri kita menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil, menjalankan misi Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, untuk menjalankan tugas amanat agung itu, kita perlu untuk memperlengkapi diri, perlu untuk mempersiapkan diri dengan cara belajar, dengan cara mengikuti sisi-sisi semacam ini, mendengarkan khotbah-khotbah yang bertanggung jawab atas dasar firman Tuhan, kita nyimak, kita paying attention, kita memberi perhatian yang serius, kemudian mengolah itu, merefleksikan itu, menginternalisasi itu di dalam hidup kita setiap saat. Kemudian kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus memberi kita pengertian, memberi kita hati yang takut akan Tuhan, dan memberi kita keberanian dan kuasa untuk hidup sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Nah, pesan saya itu sangat singkat dan sangat sederhana. Kamu di mana saja, Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kamu. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Itu sebabnya dia pasti menggenapkan janjinya bagi saudara-saudara sekalian. Dan karena itu, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam situasi apa saja, di dalam kondisi apa saja, Tuhan Yesus pasti bersama-sama dengan kita, maka kita tidak pernah takut untuk hidup sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kita hidup menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi pelita, menjadi obor, menjadi alat Tuhan Yesus untuk menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus di mana saja kita berada.
dan saya akan tetap berdoa bagi saudara-saudara yang ada di sini, untuk gereja Basel Malaysia, untuk para pemuda-pemudi dari berbagai gereja yang join di dalam acara ini. Saya akan tetap berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Saya katakan kemarin, setiap sebelum dan selepas acara saya selalu mengambil waktu, saya berdoa bagi saudara. Dan itu akan tetap saya lakukan. Saya akan terus berdoa bagi gereja ini, bagi pelayanan Pendeta Ishak, Brother Lawa, dan juga semua rekan-rekan di sini, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap cinta firman Tuhan, dan tetap memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk keluarga Iman Rasuli, Pak Anton, Pak Rocky, dan kawan-kawan, Ibu Mary dari Bandung yang sangat luar biasa support pelayanan kami di sini. Kita tepuk tangan ya. Ya, itu orang-orang yang sangat luar biasa juga. Mereka tidak kelihatan seperti kita, tapi mereka di belakang layar, tapi mengerjakan banyak sekali hal ya. Kita tidak bisa menjalankan teknologi yang sangat canggih ini kalau mereka tidak bekerja keras ya. Itu Pak Anton bisa sampai tengah-tengah malam itu, bahkan bisa sampai subuh ya dengan kawan-kawan di KIR, hanya untuk membackup pelayanan kita di sini. Luar biasa sekali orang-orang ini. Waduh, Tuhan Yesus sangat pakai mereka luar biasa ya. Dan juga Ibu Miri dan kawan-kawan yang terus berlutut dan berdoa dan support semua pelayanan kita di sini. Mereka mendoakan kita terus di sini ya. Jadi kita sedang duduk di sini, ada orang-orang Kristen di Indonesia, dan juga bukan hanya di Indonesia tapi yang mengikuti Verbum Veritatis, yang tahu saya sedang melayani di sini, mereka terus berdoa buat kita sekalian. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Dan terima kasih juga buat rekan-rekan yang ada di kampus STT Rai Batam. Ada Ibu Boyes, ada Ibu Grace, ada Pak Jepri, ada Pak Victor yang juga standby untuk terus membackup kita di sini, mengorganize. Jadi mahasiswa kita di sana, mereka juga mengikuti materi-materi via Zoom, dan juga mereka mendukung kita di dalam doa. Luar biasa. Terima kasih buat semua pihak yang sudah berjeri lelah, baik itu dari segi dana, dari segi tenaga, dari segi skill, everything. Terima kasih banyak. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati pelayanan kita semua, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, shalom semua. Ya, pertama sekali sebesar-besar terima kasih buat Bapak Dr. Deki dan juga Pendeta Rafa. Ya, kita sangat-sangat berterima kasih kepada mereka oleh karena kasih mereka yang besar untuk kita, sehingga mereka memberikan waktu mereka untuk hadir di sini secara fisikal dan memberikan materi-materi yang luar biasa kepada kita semua. Mari kita beri tepukan dulu untuk kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ya, saya secara pribadi sangat-sangat diberkati dengan pelayanan Bapak, dan bahkan lebih diteguhkan ya, seperti tema kita ya, berdiri teguh. Oke. Dan ini juga mendorong saya sebagai seorang pendeta untuk lebih bertanggung jawab untuk mengajar kepada jemaah. Dan ini juga sebenarnya mendorong kita, materi-materi hari ini juga, kekristenan itu bukan cincai. Jadi biarlah melalui kemah belia ini dapat mengeratkan perhubungan di antara kita ya. Dan saya pikir juga ya, kalau bukan karena kemah belia ini, saya tidak mungkin kenal Bapak Dr. Deki ini ya, dan juga pendeta ya, dan semua kita ya. Dan melalui pertemuan ini mengeratkan perhubungan kita supaya kita lebih saling mendorong dalam iman kita, dan kita juga sangat berbesar hati kalau Bapak Doktor ini dan juga pendeta pada masa akan datang, bukan kali ini sahaja, kita boleh
mempereratkan perhubungan kita dan kita boleh berkolaborasi untuk kerajaan Allah khususnya di Malaysia ini ya Pak. Kita doakan itu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua komiti yang sudah bekerja keras ya, termasuk komiti yang baik itu kelihatan juga yang yang di belakang tabir, baik yang ada di Malaysia juga yang ada di Indonesia, bagi pihak kepimpinan Gereja Basel Malaysia sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih untuk pelayanan Anda semua. Biarlah Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Beberapa hal yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita. Sekali lagi kita memberikan tepuk tangan kepada kedua pemateri. Demikian saja untuk pelaksanaan Q&A dan kepada kedua pemateri boleh kembali ke tempat. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Shalom semuanya. Baiklah, selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Oke, mari kita semua tenang terlebih dahulu. Saya tahu kita semua bersemangat mau memuji Tuhan dan bersemangat mau pulang, betul? Tapi mari kita terlebih dahulu kita mau memuliakan Tuhan sebab kita sudah sampai di penutup kemah kita pada hari ini. Mari kita tetap mengakui iman kita. Sekali lagi saya selalu katakan di sini, untuk kita semua kita tetap mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, mari kita memuji Tuhan semuanya, kita bersemangat, dan pada saat ini masa dan tempat saya serahkan kepada tim pujian. Oke, shalom semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengangkat lagu ini sebagai iman kita, anak-anak muda. Oke, kita mau bangkit, kita mau bersinar bagi satu-satunya Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan, pimpin langkahku, dekatkanlah aku di setiap jalanku, ajar ku mentaati kehendak-Mu bagiku. Haleluya. Ayo bersama-sama bangkitlah dan bersinarlah, jadilah terang dunia, bawalah jiwa-jiwa kepada saudaramu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh bestara
anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Kami memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Tapi sebelum saya bacakan, sambil saudara membuka di dalam Alkitab saudara atau di gadget saudara, Yohanes pasal 17 itu adalah doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus sebelum dia pergi ke Getsemani, kemudian dia ditangkap, kemudian dia diadili, kemudian dia disalibkan dan mati melalui penyaliban, bangkit dari kematian. Jadi ini adalah momen yang sangat krusial bagi Yesus dan para muridnya, karena sejak pasal 13 Yesus mulai bicara tentang dia akan pergi untuk menanggung banyak penderitaan, dan para murid itu sangat gelisah sekali ya. Engkau pergi kemana? Ke tempat engkau pergi, bisa tidak kami pergi ke sana? Sangat ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan. Dan Yesus bukan hanya berbincang-bincang dengan mereka, tapi Yesus berdoa bagi mereka. Itu adalah satu pasal berisi doa terpanjang Yesus di dalam seluruh perjanjian baru. Satu pasal itu isinya doa Tuhan Yesus. Dan di dalam doa itu kita bisa membaginya ke dalam 3 pokok pikiran. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu Yesus berdoa bagi dirinya. Berdoa tentang Tuhan Bapa telah mengutus dia, dan dia ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam dia, dan dia telah mempermuliakan Bapa dan memberitakan nama Tuhan kepada murid-muridnya saat itu. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Kemudian ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-23 itu Yesus berdoa bagi para muridnya yang ada di situ saat itu. Ayat yang ke-19, ayat 9 sampai ayat 19, Yesus berdoa bagi para muridnya saat itu. 12 muridnya termasuk orang-orang yang percaya kepada dia pada saat itu dan di sana. Lalu ayat yang ke-20 sampai ayat 24 Yesus berdoa bagi kita. Dan teks itulah yang akan saya bacakan bagi kita. Dan bukan untuk mereka ini saja, artinya bukan hanya untuk para murid yang ada di situ saat itu, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ini tentang kita. Artinya kalau kamu mau tahu apa isi doa Tuhan Yesus untuk saudara dan saya, yuk baca ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku,
Mereka telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara yang terkasih, bukan merupakan kebetulan kita menjadi orang Kristen di dalam dunia ini, dan juga bukan merupakan satu kebetulan kita menjadi orang Kristen sekarang dan di sini. Kita menjadi orang Kristen di dalam dunia ini, dan kita menjadi orang Kristen sekarang dan di sini karena ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan untuk menjadikan kita orang Kristen sekarang dan di sini adalah supaya kita menjadi tontonan bagi dunia ini. Tontonan bahwa kita ini satu. Kita ini tidak boleh terpecah belah. Kita boleh ada perbedaan-perbedaan tertentu, baik itu di dalam ajaran-ajaran sekunder, praktik gereja, liturgi, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita menata kehidupan tertentu di dalam hidup kita. Kita bisa dan boleh ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi itu tidak boleh membuat kita menjadi terpecah belah. Saudara-saudara, saya tahu saudara berasal dari gereja-gereja yang berbeda. Menurut Brother Lawa, tergabung di dalam acara ini. Saudara berasal dari tradisi teologis yang mungkin berbeda satu sama lain. Liturgi yang berbeda satu sama lain. Bahasa yang mungkin juga tidak satu dan sama dengan yang lain. Atau cara berpakaian yang tidak satu dan sama dengan yang lain. Saudara berasal dari latar belakang yang berbeda. Tapi hari ini saudara harus tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, saudara satu. Kita semua satu. Saya orang Kupang, saya orang NTT, saudara ada yang orang Borneo, ada yang orang Chinese, dan macam-macam. Nationality kita bisa berbeda, etnik kita bisa berbeda, bahasa kita bisa berbeda, denominasi gereja kita bisa berbeda, tapi kita satu di dalam Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus doakan bagi kita. Supaya kita tidak terpecah belah. Supaya kita membawa yang berbeda, tapi membentuk satu cahaya yang beautiful di dalam dunia ini. Itu tugas kita. Waktu dunia ini melihat kita, meskipun dengan berbagai macam keberagaman dan perbedaan, tapi kita satu di dalam Tuhan. Kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling menopang, saling mengajar satu sama lain. Waktu dunia melihat itu, mereka melihat the beauty of Christ. Mereka melihat keindahan Kristus. Mereka melihat kemuliaan Kristus. Dan karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan Yesus yang ada di Malaysia maupun yang mengikuti via Zoom, dimanapun kamu berada, dimanapun saya berada, dimana saja kita berada, kita satu di dalam Tuhan. Dan karena itu mari kita saling mendoakan, mari kita saling mengasihi, mari kita saling mendukung untuk pekerjaan Tuhan, untuk Injil Tuhan Yesus Kristus, untuk pelebaran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Saudara, kita punya pekerjaan yang berbeda, punya profesi yang berbeda, punya tugas yang berbeda, punya peran yang berbeda, apakah di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tapi di dalam semua itu, tugas utama kita adalah menghadirkan kasih Tuhan Yesus di sana. Di mana saja kita berada, kita harus
menjadi saksi Tuhan Yesus. Di mana saja kita berada, kita harus memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dunia ini melihat bahwa tidak ada harapan yang lain untuk mereka boleh memperoleh hidup yang kekal kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena ini singkat saja, jadi saya ingin kasih saudara satu cerita, ilustrasi tentang bagaimana saudara bisa hidup untuk menjadi terang, garam, menjadi saksi Tuhan. Dunia melihat kita satu di dalam Tuhan, di dalam dunia ini. Saya ada satu pertanyaan. Kalau saudara ada tamu penting, kemudian saudara menjemput tamu itu, siapa yang akan nyetir? Apakah saudara akan bilang kepada tamu saudara, Pak, karena Bapak penting, jadi tolong nyetir buat kita? Siapa yang akan nyetir? Kemarin Brother Lawa jemput saya, beliau yang mengurus segala sesuatu, saya duduk manis saja. Dan itu bagus, karena itulah cara manusia menghormati manusia yang lain. Tapi saya mau kasih tahu saudara, cara saudara menghormati Tuhan Yesus itu bukan dengan saudara nyetir bagi Tuhan Yesus. In fact, saudara tidak boleh nyetir. Kalau Yesus masuk ke dalam hidupmu dan menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi pemilik untuk hidup saudara, saudara tidak boleh nyetir sendiri. Yesus yang harus nyetir hidup saudara. Kalau Yesus yang nyetir hidup saudara, saudara akan aman. Saudara akan menjadi saksi yang luar biasa. Saudara akan menjadi terang yang bercahaya dengan sangat gilang gemilang. Saudara akan menjadi alat saksi Kristus yang membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus, menguatkan banyak saudara, mengajar banyak orang Kristen, membentuk iman Kristen yang sehat dan sejati. Itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan Yesus yang nyetir. Di sekolah, saudara tak boleh nyetir sendiri hidup saudara sendiri. Di dalam pekerjaan, saudara tak boleh nyetir hidup saudara sendiri. Waktu saudara kuliah, saudara tak boleh nyetir hidup saudara sendiri. Waktu saudara ada di mall, saudara tak boleh nyetir hidup saudara sendiri. Di mana saja saudara berada, di dalam keluarga saudara, siapa yang harus nyetir? Siapa yang harus drive? Siapa yang harus lead? Siapa yang harus menuntun? Siapa yang harus memimpin? Tuhan Yesus Kristus. Itu cara saudara untuk hidup sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus Kristus yang harus memimpin segala sesuatu. Amin. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam. Kita akan langsung berdoa, Pak. Ya, mari kita berdiri. Kita menyanyi lagu melayani, melayani. Lebih sungguh. Melayani, melayani. Saya undang singers, song leader untuk ke atas. Melayani, melayani. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu mengasihi. Tuhan lebih dulu
mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Yes, Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau terus-menerus mengasihi kami dari kekal hingga kekal. Engkau terus-menerus menyertai kami dari kekal hingga kekal. Engkau terus memperhatikan kehidupan kami dari kekal hingga kekal. Kami sungguh bersyukur untuk beberapa hari kegiatan yang sangat baik ini. Anak-anak muda, para belia yang sangat bersemangat, yang sangat mengasihi Tuhan, yang telah menyerahkan diri mereka untuk Tuhan, boleh hadir di tempat ini untuk diajar, dibina, dibentuk, diperlengkapi dengan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat dari firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan karena di dalam acara ini Engkau mengingatkan kami, terus-menerus mengingatkan kami untuk mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bersemangat dan berkobar-kobar terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang sangat-sangat besar Engkau boleh anugerahkan bagi kami, jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi di tempat ini. Dan karena itu ya Tuhan, di penghujung acara ini, sebagai hamba Kristus Yesus Tuhan yang telah Engkau utus ke tempat ini untuk melayani mereka, hamba-Mu berdoa sebagaimana Kristus telah berdoa untuk kami. Kiranya kami sekalian menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami sekalian saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Kiranya kami sekalian saling mendopang, saling mendukung, saling menolong, saling memperhatikan, saling memberkati satu sama lain, sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak muda ini, Tuhan, tangan kasih-Mu kiranya terulur memberkati mereka. Kiranya tuntunan penyertaan-Mu ada di setiap langkah kehidupan mereka tiap-tiap saat. Setiap tarikan napas mereka merupakan anugerah dari Tuhan. Dan Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu, berkat-Mu, kasih sayang-Mu, tuntunan-Mu atas mereka. Masa muda mereka yang penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, dan bahkan Engkau mungkin akan mengizinkan kesulitan demi kesulitan mereka hadapi. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya iman mereka tidak kandas. Hamba-Mu berdoa supaya mereka tetap berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa supaya masa depan mereka menjadi gilang gemilang. Mereka menjadi anak-anak muda yang bersinar bagi Malaysia, bahkan bagi dunia ini. Mereka menjadi anak-anak muda yang memberi diri mereka menjadi alat Injil Tuhan Yesus Kristus. Mereka di anak-anak muda yang boleh dilihat oleh dunia ini sebagai surat-surat Kristus
yang terbuka untuk dibaca. Di mana saja mereka berada, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk Sinode Gereja Basel Malaysia yang diwakili oleh pendeta yang hadir saat ini di sini. Hamba-Mu berdoa supaya gereja ini tetap dipakai oleh Tuhan. Hamba berdoa supaya gereja ini tetap memelihara Injil Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa supaya gereja ini mengedepankan misi dan penginjilan, penjangkauan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hamba berdoa supaya Injil menjadi sentral, menjadi pusat di dalam gereja ini. Hamba berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang injili, gereja yang berpegang teguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus dan menjadikannya jiwa, menjadikannya darah dan daging di dalam setiap aspek pelayanannya. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-gereja lain di Malaysia ini, supaya semua denominasi gereja yang ada, terlepas dari perbedaan-perbedaan minorsnya, Tuhan menolong supaya ada kesatuan tubuh Kristus di gereja-gereja di Malaysia ini, bergandengan tangan, bersatu padu untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dan menjalankan misi Kristus di Malaysia ini, bahkan di dunia yang lebih luas. Hamba berdoa supaya para hamba Tuhan, para pendeta, para evangelis, para vikaris, para penatua, para diaken di berbagai gereja di Malaysia ini boleh terus-menerus diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Dan hamba-Mu secara khusus berdoa buat Brother Lawa yang sudah berjerih lelah, bersusah payah mengorganisasi acara yang sangat baik ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil dia menjadi anak-Mu. Terima kasih Engkau telah memanggil dia untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih Engkau telah memakai dia sebagai alat-Mu yang sangat luar biasa, menjadi mentor, menjadi pembimbing rohani buat anak-anak muda di gereja ini maupun di Malaysia ini. Tuhan, terus pakai dia, terus berkati dia, terus pelihara dia, terus jaga dia ya Tuhan, supaya terus menerus hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan dengan tiada jemu-jemu. Semua kami yang ada di sini ya Tuhan, dengan berbagai macam pergumulan kami, dengan berbagai macam kesulitan kami, dengan berbagai macam tantangan kami percaya Tuhan Yesus tahu, dan kami percaya Tuhan Yesus menolong kami tepat pada waktunya. Dan karena itu Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ini dengan berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus yang sudah menderita, mati melalui penyaliban, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga sebagai imam besar kami satu-satunya. Dan di dalam persekutuan, kuat kuasa penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih. Shalom. Oke, saya ingat kita skip kesaksian, masa kita terlalu cepat. Oke, saya akan masuk dalam acara pengumuman. Oke, acara pengumuman adalah selepas doa berkat nanti. Oke, silakan buka. Oke, selepas doa pengumuman nanti kita terus turun untuk makan. Oke, dan pemuda-pemudi yang ada, tolong abang-abang kita untuk packing. Oke, bus akan datang pada pukul 3 petang dan separuh barang ini ataupun yang termampu kita masukkan dalam bus untuk meringankan, dan barang-barang pribadi bila bus datang kamu masukkan dalam bus. Jadi selepas ini kita akan berdoa doa berkat untuk kita bersurai. Kita terus turun ke level 1. Level 1 untuk makan tengah hari. Lepas itu kita boleh bersurai. Jadi terima kasih untuk semua perhatian. Jadi kita akan mengundang Pendeta Ishak untuk membawa kita dalam doa berkat.
Marilah kita berdiri semua. Kita mengakhiri ibadah kita, mengakhiri Kemah Belia Paroki Semenanjung kali yang pertama dengan melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan seterusnya kita akan menerima berkat daripada Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Para belia yang dikasihi Tuhan, pulanglah kamu, dan dimanapun Anda berada, jadilah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Makan tunggal ke Yesus, matahari dapat talun, di nama si Tuhan. Yesus nuralan, Yesus nuralan, kata-kata. Yesus nuralan, memperkosia. Yesus nuralan.